Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MedTV. Di video kali ini kita akan belajar pembuktian dari rumus turunan fungsi trigonometri. Pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu tahu asal-usul turunan fungsi trigonometri dari mana. Oke, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Pembuktian turunan fungsi trigonometri. Nah, kita akan bahas satu persatu pembuktian dari turunan fungsi trigonometri ya. Yang pertama itu fx sama dengan sin x. Nah, ini turunannya apa ya? Pertama perlu kita ketahui bahwa definisi turunan itu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fungsi fx plus h dikurang fx per h. Nah, ini definisi dari turunan ya. Jadi kita bermula dari definisinya untuk menemukan turunan dari fungsi fx sama dengan sin x. Ya, ini untuk f aksen x nya apa? Limit h menuju 0 dari fx plus h. Nah, kalau di sini fx, ini sin x. Kalau fx plus h berarti ini jadi sin x plus h ya, dikurang fx. Fx itu sin x per h. Nah, kemudian kita menggunakan sifat dari rumus pengurangan sin ya. Sin a dikurang sin b. Nah, ini rumusnya 2 cos a tambah b per 2 dikali sin a kurang b per 2, seperti ini ya. Berarti yang di atas kita anggap ini a nya x plus h, ini a, x nya ini sebagai b nya ya. Berarti ini kita bisa buat limit h menuju 0 dari 2 ya, 2 cos a tambah b, berarti x tambah h ditambah b nya ini x ya, per 2, kemudian dikali sin a dikurang b, a nya ini x tambah h dikurang x per 2, ini per h, seperti itu. Kemudian kita sederhanakan ya, h menuju 0 ini menjadi x tambah x, ini jadi 2x ya, jadi 2x, atau kita bisa tulis 2 cos 2x dibagi 2 jadi x ya, x ditambah ini h per 2 atau setengah h, seperti itu ya. X tambah x kan 2x bagi 2 jadi tinggal x ya, terus yang h nya ini per 2 jadi setengah h, dikali sin. Nah, ini x kurang x kan habis ya, ini menjadi setengah h per h. Kemudian ini
kita bisa jadi setengah ya. Ingat rumus limit trigonometri, limit H menuju 0 atau enggak ini X menuju 0 ya. Misalnya ingat rumus limit X menuju 0 dari sin AX per B ya. Nah ini bisa jadi hasilnya A per B ya. Ingat rumus ini, berarti ini setengah, sin setengah H per H ini bisa jadi setengah ya, setengah per 1 ya. Ini setengah per 1 ya, jadi setengah ya. Ini BX ya, seperti itu. Terus kemudian ini 2 cos X ditambah hanya ini kan 0 ya, berarti setengah dikali 0. Setengah dikali 0 adalah 0 ya, berarti ini jadi 2 cos X dikali setengah. Setengahnya duanya dicoret ya, dengan 2 di sini dengan di sini dicoret menjadi cos X. Berarti turunan dari sin X adalah cos X ya. Berarti jawabannya F X sama dengan sin X, maka turunannya F aksen X nya sama dengan cos X, seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Turunan dari fx sama dengan cos x, turunannya apa ya? Berdasarkan definisi turunan, limit H menuju 0 dari fx plus H dikurang fx per H. Nah, kita bisa mencari turunan dari cos. Limit H menuju 0 dari fx plus H, berarti ini jadi cos x plus H ya, dikurang fx nya itu cos x per H. Kemudian kita harus tahu rumus cos dikurang cos ya. Cos A dikurang cos B. Nah, ini bisa dirubah jadi min 2 sin A tambah B per 2 kali sin A kurang B per 2 ya, seperti itu. Seperti ini kita lanjutkan, limit H menuju 0 dari cos A dikurang cos B. Nah, ini A nya itu X plus H ya, B nya itu X. Kita bisa rubah menjadi bentuk seperti ini, jadi min 2 sin A tambah B, berarti X tambah H tambah X per 2 dikali sin A dikurang B, berarti X tambah H dikurang X per 2, ini per H ya. Limit H menuju 0 ini kita sederhanakan ya, min 2 sin X plus setengah H, sama kayak tadi ya, X tambah X kan 2X, 2X dibagi 2 ya, jadi tinggal X ya. Terus ini setengah H kali sin X kurang X habis, berarti ini jadi setengah H per H. Nah, sekali lagi ini kita bisa jadikan ini setengah ya, berdasarkan rumus
limit trigonometri ya. Limit X menuju 0 dari sin AX per BX. Nah, ini bisa jadi A per B ya, setengah per 1 di setengah. Kemudian ini kita masukkan hanya sin X ditambah setengah kali 0 ya. Hanya ini kan 0. Berarti menjadi min 2 sin X kali setengah. 2-nya bisa dicoret. Ini jadi min sin X. Berarti turunan dari fx sama dengan cos X. Turunannya f aksen X nya sama dengan min sin X. Seperti itu. Kemudian turunan dari fx sama dengan tan X. Turunannya apa ya? Fx sama dengan tan X. Tan X ini kita bisa tulis sin X per cos X ya. Tan itu sin per cos. Lalu untuk mencari turunan fx dari tan X, kita tinggal menggunakan rumus turunan. Kalau f-nya ini bentuk U per V, maka turunannya kita bisa menggunakan rumus U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Dengan U-nya ini sama dengan sin X ya. U-nya sin X berarti U aksennya. Tadi kan kita sudah belajar kalau sin itu turunannya cos X ya. Terus V-nya yang di bawah. V-nya itu cos X. Turunan dari cos X ini kita sebut V aksen. V aksen ini dibaca aksen ya. Turunannya min sin X. Nah, kalau kita sudah punya datanya, tinggal masukkan ke rumus ini ya. Maka F aksen X nya sama dengan U aksen. U aksennya itu cos X ya, cos X dikali V. V nya itu cos X ya. V nya itu yang di bawah ya, U nya yang di atas. Cos X. Nih V nya cos X. Berarti dikali cos X dikurang V aksen. V aksennya ini min sin X dikali U. U nya itu sin X per V kuadrat. Berarti ini jadi cos kuadrat X ya. Kemudian F aksen X nya ini kita jadi cos kali cos, jadi cos kuadrat X dikurang min kali min jadi plus ya, plus sin kali sin jadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, kemudian kita tahu kalau sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ini sama dengan 1 ya. Jadi kalau ini sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B sama dengan 1. Berarti kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu juga sama dengan 1. Nah, ini cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X juga 1 ya. Ini dibolak-balik nggak masalah ya. Kakak tulis cos dulu juga nggak apa-apa. Sin kuadrat A sama dengan 1 juga ya. Karena penjumlahan dibolak-balik hasilnya sama. Penjumlahan itu berlaku sifat mutatif ya. 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3. Nah, berarti ini
kita bisa tulis 1 per cos kuadrat X. Nah sekarang kalau 1 per cos ini kita bisa rubah jadi secant X ya. Nah berarti kalau 1 per cos kuadrat X ini menjadi secant kuadrat X, seperti itu. Berarti ini fx sama dengan tan X, turunannya sama dengan secant kuadrat X, seperti itu. Oke, sekarang turunan dari cot ya, turunan dari cot X, kotangan ya, kepanjangannya kotangan. Nah, cot ini kita bisa tulis, cot ini kan kebalikan dari tan ya. Kalau tan itu sin per cos, berarti cot ini cos X per sin X. Nah, menggunakan rumus yang tadi, F-nya kalau bentuk U kali U per V, berarti turunannya U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Berarti kita perlu cari U-nya dulu. U-nya itu yang di atas, cos X. Ya, maka turunan dari U, turunan dari cos min sin X. V-nya itu yang di bawah ya, sin X, berarti sin X. Maka turunannya, turunan dari sin itu cos X. Tinggal kita jabarkan dengan rumus ini. Berarti F aksen X itu sama dengan U aksen. Berarti U aksennya ini ya, min sin X dikali V. V-nya itu sin X, lalu dikurang V aksen. V aksennya itu cos X dikali U. U-nya cos X ya, cos X per V kuadrat. V kuadrat itu berarti sin kuadrat ya, sin kuadrat X. Fx sama dengan ini jadi min sin kuadrat X min cos kuadrat X per sin kuadrat X. Kemudian minnya kita tarik keluar, ini jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X per sin kuadrat X. Min sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu 1 ya, sin kuadrat X. Nah, 1 per sin X itu sama dengan cosec X ya. Berarti ini, karena ini kuadrat, ini berarti menjadi F aksen X nya sama dengan min cosec kuadrat X, seperti itu. Nah, berarti ini F aksen Fx untuk cot X, kotangan X, maka turunannya sama dengan min cosec kuadrat X, seperti ini. Oke, sekarang untuk turunan dari secant X ya, turunannya Fx sama dengan, nah secant ini kita bisa tulis 1 per
cos X ya. 1 per cos X itu sama dengan secant X. Nah berarti ini yang jadi U nya 1, maka turunan dari U 0 ya. Turunannya kalau cuma angka doang berarti turunannya 0. Terus yang jadi V nya cos X, turunannya min sin X ya, turunan dari cos. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus turunan bentuk fx nya. Kalau bentuk U per V, maka turunannya U aksen V min V aksen U per V kuadrat ya. Berarti ini F aksen X nya sama dengan U aksennya 0 dikali V nya itu cos X, terus dikurang V aksennya min sin X dikali U nya itu 1 ya, per V kuadrat, berarti per cos kuadrat X sama dengan 0 kali cos X 0 ya ini, terus min kali min jadi plus, jadi sin X per ini kan cos kuadrat ya, cos kuadrat X ini kita bisa tulis cos X dikali cos X ya. Fx sama dengan sin X per cos X dikali 1 per cos X. Sin per cos itu kita bisa rubah jadi tan X ya. 1 per cos kita bisa rubah jadi secant X ya. Ini berarti turunan dari fx sama dengan secant X, turunannya sama dengan tan X dikali secant X. Sekarang untuk cosec X ya, untuk cosec X maka turunannya kepanjangannya itu simbolnya. Nah ini turunannya sama dengan yang tadi ya, kita menggunakan rumus. Kita rubah dulu nih, fx cosec itu 1 per sin ya, 1 per sin X. Nah, sama seperti tadi ya, kalau f nya bentuk U per V, maka turunannya U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Ini berarti yang jadi U nya itu 1, turunan dari U 0, yang jadi V nya sin X, turunan dari sin itu cos X. Nah kita jabarkan ini, F aksen X sama dengan menggunakan rumus ini U aksen, berarti 0 dikali V ya, ini dikali V ya, ini kakak biar kelihatan bagus, dikali V ya. V nya itu sin X min V aksennya itu cos X dikali U nya 1 per V kuadratnya itu sin kuadrat X. Ini F aksen X nya sama dengan 0 kali sin 0 ya, ini jadi min cos X per sin kuadrat X sin X. Nah ini kita bisa pecah jadi seperti ini, cos X per
sin X, ini sin X ya. Maka F aksen X ini kita bisa buat cos per sin. Nah, cos per sin ini jadinya cot ya, min cot X dikali ini kan, kalau ini kakak bisa tulis 1 per sin ya, atau enggak ini kakak bisa jawab min cos X per sin X dikali 1 per sin X, sama aja ya. Nah ini cot X ini jadi 1 per sin itu cosec ya, cosec X, berarti ini turunan dari cosec X ini sama dengan turunannya sama dengan min cot X dikali cosec X, seperti ini. Oke, inilah pembuktian dari turunan fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian tahu asal usulnya dari mana ya. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.